Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan UAS Fisika. Nomor 18. Sebuah bejana aluminium dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 10 cm diisi penuh raksa pada suhu 22 derajat Celcius. Jika bejana bersama raksa dipanaskan hingga suhunya mencapai 82 derajat Celcius, koefisien muai panjang aluminium 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan koefisien muai volume raksa 1,8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Maka banyaknya raksa yang tumpah adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah ini ukuran volume aluminium, jadi di sini adalah volume aluminium yaitu sama dengan 3 cm dikali dengan 2 cm dikali dengan 10 cm. Jadi volumenya di sini kita hitung, jadi 3 cm dikali 2 cm dikali 10 cm adalah sama dengan 60. Jadi 60 cm kubik. Jadi ini volume aluminiumnya. Kemudian di sini suhu awalnya, jadi T1-nya, ini T1-nya yaitu sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian ini suhu akhirnya, jadi di sini adalah T2-nya yaitu sama dengan 82 derajat Celcius. Kemudian ini koefisien muai panjang aluminium, berarti di sini adalah alfa aluminium yaitu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian ini koefisien muai volume, jadi muai volume raksa berarti gamma raksa, yaitu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ini koefisien muai volume. Yang ditanyakan adalah banyaknya raksa yang tumpah, berarti di sini volume yang tumpahnya, jadi ini volume yang tumpah yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini karena bejana aluminium ini diisi penuh raksa, berarti volume raksanya ini sama dengan volume aluminium. Jadi di sini volume raksa adalah sama dengan volume aluminium, yaitu sama dengan ini volume awalnya, ini volumenya adalah ini 60 cm kubik. Ini volume awalnya. Maka kita hitung muai volume raksa dan muai volume aluminium. Jadi muai volume aluminium ini delta VA, jadi delta volume aluminium, jadi pemuaiannya yaitu sama dengan volume awal aluminium dikali dengan ini muai volume aluminium, kemudian dikali dengan delta T. Maka di sini sama dengan volume aluminium, jadi di sini volume aluminium, kemudian dikali dengan gamma ini adalah muai volume, maka muai volume ini adalah 3 dikali dengan alfa, jadi 3 alfa aluminium, kemudian delta T-nya adalah T2 dikurangi T1. Ini kita masukkan angkanya, jadi muai volume aluminium awalnya adalah ini 60, jadi di sini 60 dikali dengan 3 dikali dengan alfa aluminium adalah ini 25, jadi 25 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan ini T2-nya adalah ini 82, jadi di sini 82 dikurangi dengan T1-nya adalah ini 22. Maka hasilnya di sini sama dengan ini kita hitung. Jadi 82 dikurangi 22 adalah 60. Jadi ini 60 derajat. Berarti hasilnya 60 dikali 3, kemudian dikali 25 kali 10 pangkat min 6 dikali 60, hasilnya adalah 270.000. Jadi 270.000 kali 10 pangkat min 6. Kemudian di sini ini 10 pangkat min 6, berarti ini kita sederhanakan, jadi di sini nolnya bisa dihilangkan, kemudian ini min 6 berarti kita coret nolnya 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, berarti sampai min 6 ini sampai sini, berarti di sini hasilnya adalah 0,27. Jadi 270.000 dikali 10 pangkat min 6 adalah ini 0,27 cm kubik. Ini adalah delta V-nya. Jadi delta V aluminium adalah 0,27 cm kubik. Ini adalah pemuaiannya. Jadi volume yang memuai adalah ini. Kemudian di sini kita hitung pemuaian raksanya. Jadi di sini adalah delta V raksa, yaitu sama dengan volume awal raksanya dikali dengan ini pemuaian volume raksanya, kemudian dikali dengan delta
T-nya. Jadi di sini sama dengan volume awalnya yaitu ini 60. Jadi di sini 60 dikali dengan volume ini, koefisien muai volumenya yaitu ini. Jadi di sini koefisien volumenya 1,8. Jadi di sini 1,8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali dengan delta T-nya jadi T2. Di sini T2 dikurangi T1. Maka di sini sama dengan 60 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini T2-nya 82 derajat dikurangi dengan 22. Jadi di sini sama dengan ini 82 dikurangi 22 adalah 60. Kita hitung di sini 60 dikali 1,8 dikali 60 adalah 6480. Jadi 6480 kali 10 pangkat min 4. Maka di sini sama dengan 6480 dikali 10 pangkat min 4, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini hasilnya adalah 0,648. Jadi 0,648 cm kubik. Jadi ini pemuaian volume raksanya 0,648 cm kubik. Maka volume yang tumpah, jadi volume raksa yang tumpahnya yaitu sama dengan ini volume raksa totalnya adalah ini. Jadi di sini 0,648 dikurangi dengan volume wadahnya yaitu ini, pemuaiannya adalah ini. Jadi di sini dikurangi 0,27. Jadi di sini sama dengan 0,648 dikurangi 0,27 adalah 0,378. Jadi ini volume yang tumpahnya 0,378 cm kubik. Atau di sini kita bulatkan 0,378 ini adalah 0,38. Jadi 0,38 cm kubik. Ini dibulatkan. Jadi ini hasilnya. Di sini jawabannya adalah yang D. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 19, dua batang logam P dan Q mempunyai panjang dan luas penampang sama disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya dan pada ujung-ujung yang lain dikenakan suhu berbeda seperti pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya, bila konduktivitas termal logam P sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi keseimbangan termal adalah. Jadi di sini yang diketahuinya ini panjang dan luas penampangnya sama, berarti di sini adalah LP sama dengan LQ, panjangnya sama, kemudian luas penampangnya juga sama, berarti di sini AP sama dengan AQ, ini luas penampangnya sama. Kemudian ini konduktivitas termalnya, berarti di sini adalah KP sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q, berarti di sini 4 kaki. Kemudian di sini suhunya, suhu pada logam P berarti di sini adalah PP yaitu sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian pada logam Q-nya jadi PQ yaitu sama dengan 200 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakannya adalah suhu pada sambungan. Berarti di sini suhunya adalah di sini suhu sambungan yaitu ini misalnya TS. Jadi di sini adalah TS yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita gunakan rumus perpindahan kalor konduksi karena di sini berpindahnya kalornya dari suhu yang tinggi. Jadi suhu yang tinggi adalah Q, berarti perpindahannya adalah dari Q ke P. Jadi ini suhunya yang mengalir ke sini. Jadi di sini ini perpindahannya adalah sama. Jadi perpindahan pada kalor P sama dengan perpindahan konduksi pada kalor Q. Jadi ini rumusnya. Jadi perpindahan kalor konduksi ini rumusnya adalah K dikali KP dikali dengan AP dikali dengan delta TP. Kemudian di sini per LP. Jadi ini rumus kalor konduksi. Kemudian di sini sama dengan ini Q berarti KQ dikali dengan Q, kemudian dikali dengan delta TQ per ini adalah LQ. Maka di sini kita masukkan KP-nya adalah ini 4 kaki, jadi di sini adalah 4 kaki, kemudian AP-nya ini AQ, jadi di sini AQ, kemudian delta P-nya. Delta P ini
berarti suhu sambungan dikurangi dengan ini. Jadi di sini TS dikurangi 25. Kemudian di sini per ini LP-nya adalah ini LQ. Kemudian di sini sama dengan kakinya tetap, jadi di sini kaki, kemudian akinya juga tetap. Kemudian ini delta TQ-nya. Delta TQ-nya adalah dari 200 ini ke sini, berarti di sini adalah 200 dikurangi dengan TS. Maka di sini per LQ-nya tetap, jadi LQ. Maka yang sama kita coret, jadi LQ ini kita coret, kemudian AK ini kita coret, kemudian kaki ini kita coret. Maka di sini 4 dikali TS berarti 4 TS, kemudian 4 dikali 25 adalah 100. Jadi di sini min 100. Ini sama dengan, berarti ini sama dengannya di sini jadi 200 min TS. Maka kita hitung di sini. Jadi TS-nya ini kita pindah ke sini, jadi di sini 4 TS, di ini minusnya dipindah ke sini jadi positif, jadi plus TS sama dengan 200, kemudian 100-nya pindah ke sini jadi positif, jadi plus 100. Maka di sini 4 TS tambah TS berarti ini 5, jadi 5 TS sama dengan 200 tambah 100 adalah 300. Jadi TS-nya suhu sambungannya adalah sama dengan ini 300 dibagi dengan 5. 300 bagi 5 adalah 60. Jadi ini hasilnya, jadi suhu sambungannya adalah 60 derajat. Jadi ini hasilnya. Di sini jawabannya adalah yang E. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan UAS Fisika.